Masih di berita utama saudara, setelah 3 bulan lamanya mengeluhkan ada ancaman teror, Dea Permata Karisma, warga desa Jati Mekar, Purwakarta, ditemukan tewas pada 12 Agustus Selasa siang di rumahnya. Beberapa bulan sebelum tewas, Dea hidup dalam ketakutan sebab rangkaian teror dialami. Mulai dari panggilan telepon oleh nomor tak dikenal, pesan bernada ancaman pembunuhan, diintai oleh orang tak dikenal ke rumah, hingga rumah yang dilempari cat. Naas, ancaman teror tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Dea kehilangan nyawa karena dibunuh. Suasana Selasa siang di desa Jati Mekar hari itu mendadak mencekam. Pria bernama Ade yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Dea tiba-tiba berteriak histeris keluar rumah. Dengan gemetaran, Ade bilang kepada tetangga sekitar bahwa majikannya telah dibunuh seseorang. Seorang warga yang mendengar hal mengejutkan itu langsung mendatangi rumah Dea. Namun langkahnya terhenti saat akan memasuki rumah karena melihat ada jejak darah berbentuk kaki orang dewasa. Tetangga tak percaya pada insiden siang itu karena pagi harinya ia masih bertemu Dea saat membeli sayur. Iya, tadi pembantunya dari atas lari ke sini. Oh ibu Dea dibunuh. Ya kita juga kaget, ya kita langsung pada ke atas semua gitu. Ya saya baru mau nginjak ini pintu baru gini. Di depan, di belakang tuh yang jalur ke dapur ada jejak kaki, udah ada darah gitu. Saya nggak berani, saya ini lagi mundur lagi, takut saya juga. Saudara, keluarga Dea bercerita bahwa sebelum tewas Dea kerap mendapati teror. Kepada keluarga Dea bilang rumahnya pernah dilempari cat oleh orang tak dikenal. Bahkan peneror sampai masuk ke dalam rumah. Meski hingga kini tak pernah terungkap siapa sosok peneror tersebut. Selain itu, Dea juga kerap diteror via telepon oleh nomor tak dikenal. Dea juga menerima pesan ancaman pembunuhan dengan perintah agar menjauhi seorang pria yang merupakan temannya. Tapi dari semua ancaman itu, Dea maupun keluarga tak sedikit pun menaruh curiga pada Ade Mulyana, asisten rumah tangga yang sehari-hari tinggal bersama mereka. Anak saya itu dapat ancaman teror chat itu, terus sama anak saya bercerita sih sama ke orang tua. Saya bilang sampai sempat mengintai, katanya posisinya mengintainya di belakang situ sama di sini. Ada 2 atau 3 orang pakai masker itu selalu, terus tapi chat itu terus ini ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumahnya sudah dipantau kalau dia tidak mau menjauhin itu yang temen yang katanya yang di itu dia akan dibunuh, diancam dibunuh mau di rumah maupun di jalan. Setelah rangkaian teror yang dialami, keluarga bilang Dea dan suami sudah mencoba lapor ke polisi yang bertugas sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas di daerah tempat tinggal mereka. Namun hingga Dea kehilangan nyawa, tak satu pun aparat yang datang ke rumah Dea untuk memeriksa kondisi keamanan. Hingga akhirnya Dea dan suami mengambil langkah preventif memasang kamera pengawas. Meski kamera pengawas pun nyatanya tak mampu mencegah pembunuhan yang dialami Dea. Menyarankan untuk lapor polisi katanya sih sudah laporan Babinsa yang di sini, laporan Polsek di sini, katanya nggak ada yang datang katanya. Saya udah sering kali lapor polisi, akhirnya masang CCTV, cuman masang CCTV-nya kenapa pendek begini, ya gampang diiniin gitu. Sementara itu saudara, polisi menyangkal tidak menindaklanjuti laporan terkait ancaman yang dialami Dea. Polisi bilang belum ada laporan resmi dari korban maupun keluarga soal ancaman pembunuhan yang diterima Dea.
Kasih Humas Polres Purwakarta bilang suami korban memang sempat berkonsultasi dengan petugas Babin Kamtibmas soal apa yang harus dilakukan jika menerima ancaman lewat pesan elektronik. Namun Dea dan suaminya belum pernah datang ke Polsek Jatiluhur maupun Polres Purwakarta untuk membuat laporan resmi. Laporan ancaman pembunuhan sebenarnya sampai detik ini pihak Polres Purwakarta belum menerima laporan secara resmi terkait aduan daripada masalah pengancaman tersebut. Tapi yang terjadi bahwa suami korban pada bulan Juli itu pernah bertemu dengan Babin Kamtibmas kami dari Polsek Jatiluhur dan menyampaikan, jadi bukan seolah-olah ya, jadi suami korban itu konsultasi sifatnya konsultasi dengan Babin kami terkait bagaimana caranya apabila ada peristiwa pengancaman melalui media sosial, dalam hal ini WA, apa yang harus dilakukan, intinya begitu. Jadi suami korban itu konsultasi dengan Babin kami, jadi belum sempat membuat laporan. Dea Permata Karisma yang masih berusia 27 tahun dikenang sebagai sosok yang periang dan berhati baik. Sang ibu bilang Dea bukan orang yang mudah menaruh curiga pada orang lain. Dea juga dikenal sebagai sosok yang hangat dan sayang keluarga. Hal itu tercermin dari keseharian Dea yang telaten mengurus urusan rumah tangga. Sebagai istri, Dea menyiapkan segala keperluan suami. Selain itu, ia juga pekerja keras. Karena di tengah rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, Dea juga tetap produktif bekerja dengan berjualan makanan di kampus dekat rumahnya. Kepergian Dea tentu jadi pukulan keras bagi keluarga. Sebab Dea merupakan anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Sehari-hariannya ya ibu rumah tangga. Terus ada kegiatan dia punya usaha, usaha makanan. Oh periang, anakku periang ramah. Dan nggak ada punya rasa jelek ke orang. Anakku itu nggak ada punya prasangka buruk ke orang gitu, enggak. Hilangnya nyawa Dea dipicu kekesalan pelaku yang tak lain adalah asisten rumah tangga korban, yakni Ade Mulyana yang permintaan upahnya tak digubris korban saat menagih upah kerja sebesar Rp500.000. Korban tak menanggapi. Pelaku yang tersinggung dan gelap mata langsung menganiaya korban dengan benda tumpul hingga tewas. Panik, pelaku pun langsung membuang barang bukti seperti ponsel korban dan palu ke bawah jembatan Cinangka Drainase Waduk Jatiluhur. Kurang dari 24 jam pasca Dea ditemukan tewas, polisi langsung menangkap Ade Mulyana, pelaku pembunuhan yang merupakan orang dekat korban. Polisi sebut motif pembunuhan karena pelaku kesal gaji tak dibayar. Selain motif sakit hati, polisi menyebut masih menyelidiki kemungkinan motif lain, pelaku membunuh korban. Namun, polisi mengklaim hingga kini belum menemukan indikasi pembunuhan berencana. Tersangka yaitu dengan inisial AM, umur 25 tahun, adapun motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Tak pernah terlintas di benak keluarga bahwa orang yang menghabisi nyawa anaknya adalah orang dekat yang selama ini dipercaya menjaga korban. Ibu korban heran karena pelaku masih sanggup bersandiwara, seolah dialah yang paling kehilangan atas kematian anaknya yang mengenaskan. Padahal ART yang sudah dianggap seperti keluarga itulah yang tega-teganya membunuh Dea. Nggak menyangka sih, kan ternyata dia itu kan yang orang yang selama ini dekat dengan anak saya, maksudnya bekerja dengan anak saya, bekerja ngikut anak saya.
nggak menyangka, karena pada saat kejadian itu justru yang paling histeris dia, seolah-olah dia yang merasa kehilangan. Suami korban mengonfirmasi soal ancaman yang selama ini diterima istrinya. Ferry bilang selama ini pelaku sering mengatakan rumahnya kerap diteror orang asing, namun tak pernah terbukti kebenarannya. Pelaku juga selalu membangun narasi seolah-olah Dea berselingkuh dengan temannya. Sebab ada pesan dengan nada ancaman kepada Dea agar menjauhi seseorang. Ferry menyesal karena tak menaruh curiga apapun pada ART-nya tersebut. Ia malah kerap meminta pelaku menemani istrinya saat pergi bekerja keluar kota. Belakangan Ferry tersadar bahwa ancaman terhadap istrinya selama ini adalah skenario fiktif yang dibuat Ade Mulyana. Kalau curiga terhadap pelaku justru tidak ada. Jadi curiga itu karena ketakutan kita sebagai suami terhadap istri ini, takut kalau ada orang yang ngancam. Nah, ketika ada pengancaman-pengancaman yang dibuat skenario oleh pelaku, kita makin percaya oleh pelaku untuk menjaga sang istri. Dalam kasus ini saudara, kita belajar jika sejak awal aparat mau menindaklanjuti keluhan warga soal adanya potensi ancaman, barangkali nasib tragis tak akan dialami Dea. Kasus ini juga mengingatkan kita agar selalu mawas diri kepada orang dekat sekalipun. Sebab kejahatan tak melihat rupa dan selalu punya celah jika diberi kesempatan.